Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang konsep keseimbangan kurva IS dan LM sebagai materi lanjutan dari ekonomi makro Islam yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Langsung saja, apa itu model ISLM? Model ISLM ini adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes, yang mana teori Keynes ini adalah konsep yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris, salah satu pelopor dari Bretton Woods Agreement, di mana dalam teori ekonominya didasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada sebuah ide bahwa peningkatan belanja atau konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Dengan kata lain, teori Keynes ini adalah model intervensi kebijakan ekonomi yang sebelumnya dalam teori ekonomi klasik hanya ada pasar yang mempengaruhi perekonomian. Sedangkan dalam teori Keynesian di sini diperlukan adanya intervensi. Selanjutnya, tujuan dari model ini adalah menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Yang pertama adalah model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika harga tetap. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Selanjutnya, model IS itu menggambarkan titik equilibrium atau keseimbangan pada pasar barang, ya, atau sektor real yang terdiri dari komponen I investment dan S saving. Selanjutnya, LM menggambarkan equilibrium di pasar uang atau money market yang terdiri dari komponen L liquidity dan M adalah money supply. Maka dengan kata lain, kurva ISLM ini merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM. Dan tingkat keseimbangan ini ditunjukkan adanya keseimbangan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional dalam jangka pendek. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kurva IS, pasar barang dan kurva IS. Apa itu pasar barang? Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa, atau dengan kata lain disebut sebagai sektor real. Kemudian, kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga yang dinotasikan sebagai I kecil atau R, serta tingkat pendapatan nasional yang dinotasikan dengan huruf Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Selanjutnya, dalam memahami kurva IS ini, kita perlu memahami konsep yang disebut sebagai Keynesian cross. Dalam The General Theory, Keynesian menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga. Dalam konteks ini adalah konsumsi. Kemudian yang kedua adalah keinginan perusahaan. Dalam konteks ini adalah investasi. Dan pemerintah yang ketiga dalam konteks ini adalah pengeluaran pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, maka semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan oleh rumah tangga. Selanjutnya, semakin banyak perusahaan menjual, maka semakin banyak output yang diproduksi, dan semakin banyak
pula pekerja yang dapat dikaryakan. Selanjutnya, dalam Keynesian Cross ini juga dijelaskan masalah selama masa resesi atau depresi. Sama seperti kondisi hari ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID, maka di sini pengeluaran yang ada itu tidaklah cukup. Selanjutnya, dalam konsep Keynesian Cross, dikenal dengan dua jenis pengeluaran. Yang pertama adalah actual expenditure, dan yang kedua adalah planned expenditure. Yang pertama, terkait dengan actual expenditure atau pengeluaran aktual. Apakah itu? Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Ini kita kenal dengan definisi produk domestik bruto atau gross domestic product dalam konsep pendapatan nasional. Selanjutnya, ada konsep yang disebut planned expenditure atau pengeluaran yang direncanakan, yaitu jumlah uang yang akan, ya karena direncanakan, yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Selanjutnya, terkait dengan planned expenditure, di sini dalam rumus perhitungan pendapatan nasional diasumsikan bahwa perekonomian yang ada adalah perekonomian tertutup, sehingga ekspor neto adalah 0. Rumusnya adalah GDP sama dengan Y atau pendapatan sama dengan C atau jumlah konsumsi yang dikeluarkan rumah tangga ditambah I atau investasi perusahaan ditambah G atau pengeluaran pemerintah. Ini yang disebut sebagai actual expenditure. Selanjutnya, dalam rumus planned expenditure itu sama, namun dalam konsumsi itu ada komponen yang berbeda. Dalam konsumsi, yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi adalah Y dan T. Y adalah pendapatan itu sendiri, dan T adalah tax atau pajak. Maka besaran konsumsi itu tergantung dengan pendapatan dikurangi pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam Keynesian Cross juga dijelaskan pendapatan yang direncanakan yang dianggap sebagai pendapatan, sebagai income. Maka pengeluaran yang direncanakan itu tergantung pada pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal, yaitu kecenderungan perubahan jumlah konsumsi yang didasarkan dari perubahan jumlah pendapatan yang diperoleh, atau dalam istilah ekonominya adalah marginal propensity to consume atau MPC. Nah, di sini kita bisa melihat bersama sebuah kurva di mana sumbu X adalah pendapatan dan sumbu Y adalah rencana pengeluaran. Di sini kurva yang muncul adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya apa? Artinya semakin tinggi pendapatan, maka jumlah pengeluaran yang direncanakan itu juga akan semakin tinggi, sehingga slope-nya adalah positif dari kiri bawah ke kanan atas. Dan kemudian perubahan konsumsi dari perubahan tingkat pendapatan yang di sini kemiringan ini disebut sebagai MPC tadi, marginal propensity to consume. Selanjutnya, bagaimanakah konsep keseimbangan ekonomi dalam Keynesian Cross? Yang pertama, asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Ya, pengeluaran real sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi dasarnya, rencana yang telah terrealisasi tidak dapat diubah lagi.
Dengan mengingat bahwa Y sebagai GDP, seperti rumus di slide sebelumnya, tidak hanya sama dengan pendapatan total, tetapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Maka jika dirumuskan, pengeluaran aktual atau Y itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau PE. Selanjutnya, ini kita lihat kurva lagi. Sama dengan kurva yang tadi, perbandingan antara income dengan planned expenditure. Ini kurva dengan slope positif. Kemudian kurva yang garis yang kedua adalah garis pendapatan atau Y. Maka akan ada pertemuan antara sumbu Y dengan sumbu PE yang disebut dengan titik A. Apa itu titik A? Titik A adalah titik equilibrium dalam Keynesian cross. Ya, pada saat apa? Pada saat pendapatan atau pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Jadi Y atau pengeluaran aktual itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Kenapa Y sama dengan atau pendapatan sama dengan pengeluaran aktual? Karena rumus Y adalah sama dengan C plus I plus G. Selanjutnya, ketika ada perubahan G ke G1, artinya ada peningkatan belanja pemerintah, maka titik equilibriumnya itu berubah dari titik A ke titik B. Ya. Ketika ada perubahan peningkatan pengeluaran pemerintah dari G ke G1, maka slope untuk PE itu akan meningkat, sehingga titik equilibriumnya berubah dari A ke B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkat bunga investasi dan kurva IS. Perpotongan Keynesian atau Keynesian cross membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan atau I adalah tetap. Ya, namun investasi yang direncanakan tergantung pada tingkat bunga. Dan hubungan antara keduanya dapat ditulis I sama dengan I dalam kurung R. Sehingga rumus pendapatannya itu ada tambahan, yaitu Y sama dengan C dalam kurung Y dikurangi pajak atau T ditambah I yang tergantung dengan R atau tingkat bunga plus G. Dengan kata lain, kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan turun. Yang menyebabkan pendapatan juga akhirnya turun, maka kurva IS miring ke bawah. Kenapa? Ketika ada kenaikan tingkat bunga, investasinya turun, karena ketika tingkat bunga naik, maka perusahaan akan lebih memilih menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Sehingga uang yang digunakan untuk pengembangan usaha itu akan turun. Sebaliknya, ketika tingkat bunga rendah, maka perusahaan akan memilih untuk melakukan investasi di sektor real sehingga dapat meningkatkan Y atau pendapatan. Sehingga kurva IS-nya itu ke atas, ke kanan atas. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kurva IS ini berkaitan dengan kebijakan fiskal. Ya, kurva IS menunjukkan tingkat bunga berapapun yang berpengaruh ke tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Tingkat pendapatan yang tergantung pada kebijakan fiskal itu ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen T atau tax, ya, beban pajak yang dikeluarkan atau yang dibebankan kepada masyarakat, dan G atau pengeluaran pemerintah. Ini adalah konteks dalam kebijakan fiskal. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Namun,
Jika kebijakan fiskal itu menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa, maka akan menggeser kurva IS ke kiri. Selanjutnya, di sini ilustrasinya. Ilustrasi yang pertama adalah ilustrasi peningkatan permintaan. Ya, di sini teman-teman bisa melihat pertama adalah Planet Expenditure, di sini PE awal. Kemudian ada perubahan pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan dengan PE1. Di sini ada tanda kenaikan pengeluaran pemerintah. Maka di sini agregat expenditure-nya atau aktual expenditure-nya tetap karena tidak ada perubahan. Di sini ada perubahan titik equilibrium Y menjadi titik equilibrium Y1. Ya, dampaknya terhadap kurva IS. Kemudian kita bisa lihat ke sebelah kanan, kurva IS itu bergeser ke kanan karena ada perubahan pendapatan dari Y ke Y1. Perubahan pendapatan ini karena ada perubahan pengeluaran pemerintah dari kebijakan fiskal yang dilakukan. Sebaliknya, untuk ilustrasi penurunan permintaan dari PE untuk garis biru, itu ada penurunan. Ya, ada penurunan pengeluaran pemerintah ke PE apostrof ini ya, PE2 yang berwarna merah, sehingga ada perubahan pendapatan dari Y ke Y2 ini. Jadi titik keseimbangannya turun dari titik Y ini ke titik Y2. Dampaknya terhadap kurva IS adalah menggeser kurva IS ke sebelah kiri. Dari IS yang berwarna hijau ke IS yang berwarna orange. Artinya apa? Artinya di sini kebijakan fiskal sangat sensitif mempengaruhi kurva IS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva LM. Kurva LM ini, seperti yang saya sampaikan di awal, menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dan terkait erat dengan kebijakan moneter. Sehingga kurva IS dan LM ini adalah kurva kombinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga yang disebut juga dengan teori preferensi likuiditas atau theory of liquidity preference. Tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, yaitu uang. Selanjutnya, perpotongan Keynesian tadi ya merupakan atau Keynesian cross merupakan kerangka untuk kurva IS, sedangkan teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Sehingga di sini kita mempelajari dua konsep sekaligus. Sebelum kita bahas kurva LM lebih dalam, kita lihat dulu bersama terkait dengan motivasi individu, perusahaan, ataupun pemerintah dalam memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi, dan yang kedua adalah motif jaga-jaga. Kurva dalam motif transaksi dan motif berjaga-jaga itu adalah kurvanya berbentuk inelastis terhadap suku bunga. Artinya, berapapun jumlah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah Bank Indonesia, maka tidak akan mempengaruhi permintaan akan uang tersebut jika motivasinya adalah motivasi transaksi dan motivasi berjaga-jaga. Namun demikian, untuk motif ketiga, yaitu motif spekulasi yang dilarang dalam Islam, kurvanya adalah elastis terhadap suku bunga. Artinya, perubahan tingkat suku bunga itu berdampak pada permintaan uang oleh masyarakat. Ilustrasinya di sini, misalkan titik pertama adalah di tingkat suku bunga R1
dengan permintaan uang MD1 ini. Di titik ini, ketika ada kenaikan tingkat suku bunga, maka ada penurunan jumlah permintaan uang dari MD1 ke MD2. Artinya, jumlah uang yang diminta untuk dapat digunakan di sektor real itu berkurang karena uang yang dimiliki oleh masyarakat lebih prefer untuk disimpan di lembaga keuangan. Sehingga dari motif memegang uang ini kita bisa lihat bahwa dalam Islam, yang diperbolehkan dalam Islam hanya ada dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Selanjutnya, kita lihat bersama kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang di sini disebut juga dengan demand for real money balance. Ya, permintaan terhadap uang real atau dinotasikan dalam bentuk MD/P atau price, harga. Yang ini merupakan kombinasi dari active balance dan idle balance. Apa itu active balance? Active balance adalah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk motif transaksi dan jaga-jaga. Sedangkan demand for idle balance itu adalah permintaan uang yang dibutuhkan untuk spekulasi. Dan kombinasi dari keduanya dalam konsep permintaan uang konvensional disebut sebagai permintaan uang real, demand for real money balance. Sedangkan dalam Islam yang diakui hanya active balance. Kurvanya di sini permintaan uang ya MD/P itu sama dengan L dalam kurung R dan Y. Artinya permintaan uang ini berhubungan dengan tingkat suku bunga dan pendapatan, di mana kurvanya adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin rendah tingkat suku bunga, maka permintaan uangnya akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka permintaan uang akan semakin sedikit. Selanjutnya, kita lihat kurva penawaran uang. Nah, ini terkait erat dengan kebijakan moneter, yaitu terkait dengan jumlah uang yang beredar. Dalam konsep penawaran uang, atau kita notasikan sebagai MS, money supply/P, penawaran uang ini tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi sifatnya adalah inelastis. Berbeda dengan permintaan uang yang elastis terhadap perubahan suku bunga. Artinya, dalam kurva penawaran uang, tingkat suku bunga tidak berdampak terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Maka di sini kita bisa lihat kurvanya adalah tegak lurus karena perubahan tingkat bunga itu tidak berdampak kepada jumlah penawaran uang. Selanjutnya, seperti tadi yang saya sampaikan, dalam kurva LM itu terkait erat dengan teori preferensi likuiditas atau teori of liquidity preference. Dalam teori ini ditegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Dalam konteks teori permintaan uang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas atau opportunity cost dalam memegang uang. Maka di sini interaksi kurva penawaran dan permintaan uang itu menentukan tingkat bunga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sumbu X menjelaskan tentang keseimbangan uang real,
dan sumbu Y menjelaskan tentang tingkat suku bunga. Kurva penawaran uang, mohon maaf ini harusnya MS/P, sejajar bentuk slope-nya adalah inelastis, tegak seperti ini, sedangkan permintaan uang atau MD/P itu adalah slope-nya negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran di sini disebut sebagai tingkat bunga equilibrium atau tingkat bunga keseimbangan, yaitu titik ini. Ya, penjelasannya di sini kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kemudian kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, ini menunjukkan jumlah keseimbangan uang real yang diminta atau sama dengan jumlah penawarannya. Selanjutnya, dalam kurva LM ini ada konsep yang disebut sebagai liquidity trap, yang umumnya itu terjadi pada saat krisis atau deflasi. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu kondisi di mana perubahan penawaran uang itu tidak berpengaruh pada tingkat suku bunga. Sebagaimana kurva pada slide sebelumnya, ada interaksi antara kurva penawaran dengan kurva permintaan, ya, MD dengan MS. Ketika ada penambahan jumlah uang beredar atau money supply dari MS/P1 ke MS/P2, ya, bergeser ke sebelah kanan kurva vertikalnya atau kurva penawarannya, namun tingkat suku bunganya tetap di RZ ini. Ini yang disebut sebagai liquidity trap yang umumnya terjadi pada saat krisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendapatan permintaan uang dan kurva LM. Yang pertama, adanya peningkatan pendapatan masyarakat itu secara otomatis akan meningkatkan konsumsi. Dengan meningkatnya konsumsi, itu akan meningkatkan demand for active balance. Ya, permintaan dari active balance yang terkait dengan dua motif tadi. Ya, motif jaga-jaga dan motif untuk transaksi, gitu ya, karena konsumsi ini adalah bentuk transaksi. Maka pada akhirnya itu akan meningkatkan jumlah permintaan uang real, demand for real money balance. Selanjutnya, poin yang kedua adalah ketika suku bunga naik, maka kondisi tersebut akan menurunkan demand for idle money. Ya, maka akan menurunkan motivasi individu untuk berspekulasi, sehingga pada akhirnya akan menurunkan permintaan uang real, ya, akan menurunkan permintaan uang real. Artinya, pendapatan itu berkorelasi positif dengan permintaan uang real. Semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar permintaan uang real, dan sebaliknya, ketika suku bunga itu berkorelasi negatif dengan permintaan uang real. Di sini kita bisa melihat dari kurva efek kenaikan pendapatan terhadap kurva permintaan uang real. Kurva yang pertama di sini interaksi antara MD dengan MS. Ya. MD1 itu adalah titik yang berwarna merah, kurva yang berwarna merah dengan titik keseimbangan E dengan tingkat suku bunga R1. Ketika pendapatannya naik, maka akan menggeser permintaan uang, ya, menggeser permintaan uang ke atas sehingga muncul titik equilibrium baru dan meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, di sini kita bisa lihat kurva yang sebelah kanan yang menjelaskan hubungan
perubahan income dengan tingkat suku bunga. Ya, perubahan income yang pertama adalah Y1 dengan tingkat bunga R1. Ketika pendapatannya naik dari Y1 ke Y2, maka suku bunganya pun akan naik menjadi R2. Ini dalam kurva LM. Selanjutnya, kebijakan moneter dan kurva LM. Seperti yang kita pelajari bersama, dalam kebijakan moneter ada dua kebijakan utama, yaitu easy money policy dan tight money policy. Dalam easy money policy, ini adalah kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, ya, untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah suku bunga, sehingga akan mendorong atau meningkatkan demand for idle balance, atau motivasi memegang uang untuk berspekulasi. Sedangkan untuk kebijakan tight money policy, uang beredar itu dikurangi oleh pemerintah, sehingga dampaknya akan meningkatkan suku bunga, dan pada akhirnya demand for idle balance itu akan turun. Maka di sini penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real akan menggeser kurva LM ke atas, dan kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real itu akan menggeser kurva LM ke bawah. Ini contohnya. Di sini kurva sebelah kiri adalah kurva untuk easy money policy atau uang beredarnya ditingkatkan, dan kurva di sebelah kanan adalah tight money policy terkait dengan uang beredar yang menurun. Yang pertama di sini, money supply atau uang beredar yang awal itu adalah yang berwarna merah. Kemudian ditambahkan jumlah uang beredarnya menjadi MS/P'1 menjadi warna hijau, sehingga titik equilibriumnya berubah dari E ke E1, dan pada akhirnya itu akan menurunkan tingkat suku bunga dari R ke R1. Jika kita lihat ke kurva LM, maka dampaknya ada pergeseran kurva LM ke sebelah kanan, dari LM yang berwarna orange atau kuning ke LM yang berwarna hijau, karena ada penurunan tingkat suku bunga. Selanjutnya, sebaliknya, ketika jumlah uang beredar turun dari MS/P berwarna merah, uang beredarnya dikurangi menjadi MS/P apostrof ini, maka titik equilibriumnya itu berubah dari E ke E apostrof, yang pada akhirnya akan meningkatkan suku bunga dari R ke R apostrof. Jika kita lihat ke kurva sebelah kanannya, yaitu kurva LM, maka kurva LM akan berlaku sebaliknya, akan bergeser ke kiri, ya, dari titik awal di sini warna hijau ke warna ungu, karena ada peningkatan tingkat suku bunga. Selanjutnya, maka ini bisa disimpulkan, kurva IS-LM merupakan gabungan kurva IS dan LM, dan kurva tersebut merepresentasikan berbagai kombinasi equilibrium di pasar uang dan barang yang kaitannya itu dengan suku bunga dan pendapatan. Model persamaannya sebagaimana tadi disampaikan, IS ini dengan rumus seperti ini, dan terkait dengan kebijakan fiskal yaitu T dan G, dan kemudian kurva LM dengan rumus seperti ini, yang terkait dengan kebijakan moneter adalah terkait dengan M atau money supply. Dan model ISLM ini adalah fondasi untuk mempelajari fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek. Selanjutnya, interaksi kurva ISLM ini, teman-teman bisa melihat kurva IS dari kiri atas ke kanan bawah, sebaliknya kurva LM dari kiri bawah ke kanan atas. Titik pertemuan antara kurva LS
IS dan LM ini disebut sebagai titik equilibrium, di mana kondisi ini adalah terkait dengan actual expenditure sama dengan net expenditure, dan demand for real money, permintaan untuk uang real sama dengan jumlah penawaran uang. Selanjutnya, seperti disampaikan bahwa kurva ISLM ini adalah fondasi untuk mempelajari teori fluktuasi jangka pendek. Teman-teman bisa melihat di sini model ISLM ini dibentuk dari kurva IS dan kurva LM, di mana kurva IS itu terkait dengan Keynesian cross dan kurva LM terkait dengan liquidity preference. Model ISLM ini akan mempengaruhi kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat yang kemudian akan muncul model yang disebut sebagai model AD dan AS, aggregate demand dan aggregate supply, yang pada akhirnya itu akan menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi di jangka pendek. Nah, di sini pergeseran kurva IS dan LM. Yang pertama, ketika ada perubahan pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal, di sini maka yang berubah adalah kurva IS. Ketika jumlah pengeluaran pemerintah naik, maka kurva IS akan bergeser dari ke sebelah kanan, warna hijau ke warna merah, sehingga akan muncul titik equilibrium baru dari E ke E apostrof. Kemudian, jika ada penurunan belanja pemerintah, maka kurva IS itu akan bergeser ke sebelah kiri, sehingga akan muncul ke equilibrium baru, di mana tingkat suku bunga pun juga akan turun. Selanjutnya, jika ada perubahan uang beredar dalam kebijakan moneter, maka yang bergeser adalah kurva LM. Yang pertama, ketika uang beredar itu bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan, sehingga akan muncul titik equilibrium baru dari E ke EM yang akan menurunkan tingkat suku bunga. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar itu dikurangi, maka akan muncul titik equilibrium baru dari LM ke LM apostrof, atau titik equilibrium baru dari E ke EN, di mana suku bunga akan meningkat namun pendapatan akan menurun. Terakhir, terkait dengan kurva ISLM dalam Islam, karena tingkat suku bunga itu tidak diperbolehkan, maka dalam Islam diganti dengan bagi hasil. Konteksnya ini terkait dengan investasi. Semakin tinggi rasio profit sharing, maka tingkat investasi semakin tinggi. Sebaliknya, jika profit sharing rendah, maka tingkat investasi akan rendah. Besarnya persediaan uang tunai itu akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Selain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang, permintaan uang dalam ekonomi Islam juga tergantung pada ekspektasi return dari financial asset. Maka di sini ekspektasi return yang tinggi dari aset finansial akan menyebabkan uang menjadi kurang bermanfaat jika hanya disimpan dan tidak diinvestasikan. Sebaliknya, jika ekspektasi return-nya rendah, maka lebih baik uang disimpan di lembaga keuangan syariah dan tidak diinvestasikan di sektor real. Model ISLM dalam Islam, ini di sini ada pengaruh instrumen zakat yang mempengaruhi konsumsi sehingga lebih dinamis, di mana ketika zakat dikeluarkan dan dimanfaatkan oleh mustahik, maka konsumsi akan semakin tinggi, sehingga MPC itu juga akan semakin tinggi. Dan di sini fungsi investasinya tidak berhubungan dengan tingkat bunga, tapi dengan tingkat bagi hasil dan zakat untuk dana yang tidak produktif, dan kemudian fungsi permintaan uangnya itu adalah money demand sama dengan pendapatan, bagi hasil, dan zakat untuk uang yang tidak produktif. Oke, demikian teman-teman sekalian penjelasan tentang kurva ISLM dalam perekonomian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.